sih keseimbangan lingkungan itu? Keseimbangan lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk mengatasi tekanan atau gangguan, baik itu dari alam maupun dari aktivitas manusia untuk menjaga kestabilan kehidupannya. Nah, keseimbangan lingkungan ini bersifat dinamis, yaitu dapat mengalami perubahan. Tetapi perubahannya ini bersifat untuk menjaga keseimbangan dari komponen-komponennya serta tidak menghilangkan suatu komponen tertentu. Apa saja sih tujuan dari menjaga keseimbangan lingkungan itu? Nah, tujuan untuk menjaga keseimbangan lingkungan ada dua, yakni ada tujuan utama dan tujuan tambahan. Tujuan utama untuk menjaga keseimbangan lingkungan yaitu untuk memastikan keberlanjutan dari kehidupan ekosistem serta lingkungan hidup untuk generasi masa mendatang. Nah, kemudian ada tujuan tambahan, yakni untuk meminimalisir dampak-dampak negatif dari aktivitas manusia terhadap lingkungan, serta melestarikan keanekaragaman hayati dan memastikan sumber daya alam dapat digunakan untuk masa mendatang. Apa saja sih contoh dari kriteria keseimbangan lingkungan? Contoh atau kriteria dari keseimbangan lingkungan ada 4. Yang pertama, terdapat adanya pola-pola interaksi, yaitu seperti piramida ekologi, jaring-jaring makanan atau rantai makanan, daur biogeokimia yang berlangsung secara proporsional atau seimbang. Yang kedua, lingkungan homeostasis, yaitu lingkungan yang mampu mempertahankan terhadap gangguan dari alam maupun dari manusia. Yang ketiga, perkembangan dan pertumbuhan organisme berlangsung secara alami. Jadi tidak ada organisme yang mendominasi terhadap organisme lain. Nah, yang terakhir, adanya daya dukung lingkungan, yaitu lingkungan yang mendukung peri kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Seperti contohnya adanya komponen biotik dan abiotik. Hai Eco-Friendly, kini saya sudah berada di salah satu contoh pencemaran suara di sekitar kami. Kondisinya lalu lintas ini adalah salah satu contoh dari pencemaran suara semi kondusif. Hai Eco-Friendly, saat ini kita berada di salah satu pasar tradisional yang ada di Lombok. Saat ini dapat kita dengarkan bersama salah satu dari contoh kebisingan kotim, yaitu salah satu petik pabrik Marut Kelapa. Kebisingan impulsif yaitu kebisingan dalam waktu singkat dan mengejutkan, seperti ledakan petasan, suara tembakan senjata, dan suara petir. Kebisingan impulsif kontinu yaitu kebisingan yang terjadi terus-menerus tetapi hanya terjadi sepotong-potong, seperti contohnya suara pukulan palu yang dipukulkan secara terus-menerus. Menurut Pak Guru, apa sih dampak negatif dari pencemaran suara yang ada di sekitar kita? Dampak negatif dari pencemaran suara yang ada di sekitar kita ini bisa mengganggu pendengaran kita. Ya. Gendang telinga kita bisa jadi kalau dia terlalu tinggi voltase pencemarannya bisa memecahkan gendang telinga kita. Kalau gendang telinga kita pecah, otomatis telinga kita tidak sehat. Bisa jadi yang paling fatal adalah kita tunarungu alias tidak bisa mendengar. Nah, salah satu solusi untuk mengatasi pencemaran suara yakni dengan menggunakan teknologi kendaraan yang tenang. Seperti contohnya Nabil yang menggunakan sepeda listrik ke sekolah untuk ekskul Tanimas. Eco-Friendly tahu nggak sih apa alasan masyarakat sulit untuk menghindari yang namanya pencemaran suara? Pertama, yaitu urbanisasi dan juga pertumbuhan penduduk. Kedua, yaitu kurangnya sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat. Ketiga, yaitu infrastruktur kendaraan yang kurang memadai. Alasan masyarakat sulit menghindari pencemaran suara. Yang pertama, regulasi hukum terkait kebisingan yang kurang. Yang kedua, gaya hidup modern tergantung pada teknologi. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi dan industri. Stop pencemaran suara demi ketenangan.